Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Jumpa lagi dengan saya, Pak Eko tentunya. Namun pada pertemuan kali ini nanti kita tidak belajar tentang PAI, namun belajar tentang P5. Untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah siap anak-anak hari ini untuk belajar? Siap. Hari ini nanti kita belajar tentang P5. Namun sebelum kita belajar, setelah berdoa, ada yang tidak masuk hari ini? Lengkap berarti? Ada, Pak. Ada yang nggak masuk? Ada. Siapa? Randy. Randy Setiawan. Randy. Kenapa Randy tidak masuk? Izin. Adit? Adit sakit. Terus? Haki sakit. Setelah berdoa untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu nasional. Kalian mau nyanyi lagu apa? 17 Agustus. Sudah apa semua ya? Hitungan ketiga nanti kita bernyanyi bersama. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Anak, pada hari ini nanti kita akan belajar tentang P5, khususnya terkait dengan pemanfaatan barang-barang bekas, karena ini berkaitan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan tambah lagi PPRA. PPRA itu adalah profil pelajar rahmatan lil alamin. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik mampu memahami pentingnya pemanfaatan benda bekas untuk hiasan. Jadi nanti kita memanfaatkan barang-barang bekas atau benda-benda bekas untuk kita manfaatkan menjadi barang yang berguna atau bernilai ekonomi. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu membuat kerajinan dari stik es krim dengan kreativitas masing-masing. Jadi nanti kita memilih bahan yang lebih spesifik, yaitu dengan menggunakan stik es krim. Oke, yang ketiga, peserta didik mampu bekerja sama dalam kelompok untuk menghasilkan karya yang inovatif. Jadi nanti kalian akan dibentuk menjadi beberapa kelompok, dan setiap kelompok nanti membuat sebuah karya yang berbahan dari stik es krim. Materi kita ice breaking dulu agar kita refresh. Ikuti perintah saya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 5. Sekarang nanti kasih wow. Kasih wow itu kalau nanti Pak Eko bilang kasih wow, kasih W, kasih O, kasih W, wow gitu. Bisa? Ya. Oke, kita mulai. Biar semangat, biar semangat. Saya tepuk 1 dulu, tepuk 2, kasih wow, kasih W, kasih O, kasih W, wow. Tepuk tangan. Nah, sebelum nanti kalian membentuk sebuah kelompok, Bapak kasih sebuah materi dulu tentang apa itu pemanfaatan barang-barang bekas. Nah, silakan disimak terlebih dahulu. Nah, apa itu barang bekas? Mungkin ada yang sudah tahu?
Barang-barang yang tidak terpakai atau tidak digunakan, terbengkalai. Nah, itu namanya barang-barang bekas. Kalau di sini barang bekas adalah benda-benda yang sudah tidak terpakai namun masih bisa dimanfaatkan kembali. Tujuannya apa? Untuk mengurangi sampah dan memanfaatkannya. Jadi mungkin nanti di sekitar kita ada banyak sekali barang-barang yang sudah tidak terpakai namun bisa dimanfaatkan lagi. Itu nanti kita buat kerajinan. Manfaatnya. Manfaat yang pertama adalah mengurangi sampah. Jelas, kalau kalian memanfaatkan sebagian sampah yang masih bisa didaur ulang, pastilah mengurangi sampah. Yang kedua, melestarikan lingkungan. Di sini ada banyak sekali ide pemanfaatan barang bekas. Contohnya ada botol plastik, kertas, kain, kaleng, dan terakhir stik es krim. Nah, kita nanti mengambil yang terakhir sendiri. Kita nanti akan membuat sebuah kerajinan dari stik es krim. Bagaimana caranya? Nah, kita mengumpulkan barang bekas, dibersihkan dulu, terus kita rancang desain mau kita buat apa. Kemudian kita mulai action membuat tentang kerajinan yang akan kita hasilkan. Kemudian finishing itu untuk mempercantik hasil akhir. Kesimpulannya, pemanfaatan barang bekas adalah solusi sederhana untuk menjaga lingkungan. Yang kedua, melalui kreativitas, barang bekas bisa diubah menjadi barang baru yang bisa bermanfaat. Dan yang terakhir, ayo kita mulai sekarang untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Terima kasih sudah memperhatikan sejak awal. Nah, di mana anak-anak setelah penjelasan tadi sudah paham semua? Paham. Tentang pemanfaatan barang bekas. Nah, selanjutnya di sini Bapak sudah menyiapkan sebuah contoh kerajinan dari stik es krim yang bisa kalian contoh untuk hasil karya kalian. Nah, silakan bisa diamati dulu videonya mau membuat apa. Sambil dipikirkan dari masing-masing kelompok nanti mau membuat kerajinan apa. Bisa berbentuk rumah adat atau miniatur masjid mungkin, tempat ibadah, tempat tisu atau yang lain sebagainya. Terserah dari kreativitas kelompok kalian. Silakan diperhatikan dulu. Sudah ada gambaran dari kelompok untuk membuat karya apa? Sudah ada? Nah, sudah ada. Nah, mungkin seperti itu nanti prosesnya. Kita cari stik es krimnya dulu. Terus kemudian kita juga membutuhkan lem bakar sebagai perekatnya. Nah, kita bersihkan dulu tapi sebelumnya dari stik es krim. Kita bersihkan, lalu kita bentuk desain dulu, lalu kita laksanakan. Sudah ada ide mau membuat apa? Sudah. Membuat apa? Pura. Tempat ibadah. Untuk umat apa pura itu? Hindu. Umat Hindu. Kira-kira nanti stiknya itu butuhnya banyak apa enggak? Lumayan. Lumayan ya. Jadi nanti dicari dulu, terus dibersihkan, kemudian dibentuk. Oke, kelompok lain. Nah, dari kelompok ini kelompok berapa? 4. Kelompok 4. Kira-kira mau membuat karya apa? Masjid, Pak. Masjid. Berarti tempat ibadah. Masjid itu tempat ibadah umat Islam. Umat Islam. Banget nek sampai lali karo tempat ibadah itu. Kira-kira nanti
stick es krimnya itu butuh banyak apa enggak? Banyak pol, Pak. Sekali. Nanti masing-masing mencari stick es krim. Ya nggak tahu jumlahnya berapa, yang penting cari dulu sebanyak-banyaknya yang tidak bekas. Bukan berarti kalau kita butuh banyak itu kita beli es krim yang banyak loh ya. Kita cari di tempat-tempat sampah, di antara mungkin di depan-depan kelas teman itu ada, nah kita ambil. Nah, jadi itu tadi pembahasan tentang pemanfaatan barang bekas khususnya dari stick es krim. Dari masing-masing kelompok juga sudah merencanakan tentang karya apa yang mau dibuat. Nah, tugas kalian selanjutnya nanti setelah istirahat nanti kalian mulai mencari stick es krimnya. Nah, nanti silakan bekerja kelompok dan diselesaikan di rumah tidak apa-apa untuk karyanya. Jadi nanti bekerja kelompok di rumah membuat karya yang telah direncanakan. Nanti untuk pertemuan minggu depan harapan saya karya-karya itu sudah jadi, nah sudah siap untuk kalian presentasikan di depan teman kalian, di depan kelas. Ada pertanyaan? Sudah jelas? Nah, jadi tugasnya apa untuk hari ini nanti? Mencari stick es krim yang bekas dulu untuk dibuat karya. Minggu depan presentasi per kelompok. Bisa dipahami? Paham. Karena waktunya sudah selesai, kita cukupkan pertemuan pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil karya kami, yaitu membuat pura dari stik es krim. Ya, kelompok 1 ini pura ini menghabiskan berapa stik es krim? 75 biji. Sekitar 75 biji. Terus di sini juga ada kardus ya? Iya. Ya, menggunakan kardus sebagai alasnya. Ini juga bahan bekas berarti. Bagus sekali. Terus proses pengerjaannya berapa hari? 3 harian. Nah, berarti kelompok terus tiap pulang sekolah gitu ya. Nah, oh di sini ini sangat menarik. Ini dikasih apa ini? Ini bunga tapi yang sudah kering. Nah, juga bermanfaat. Bagus sekali hasilnya. Pura itu termasuk rumah ibadah atau tempat ibadah umat Hindu. Nah, perlu diketahui ya anak-anak, di sini teman kalian membuat pura atau tempat ibadah dari umat Hindu. Nah, mungkin cukup presentasinya, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus kepada kelompok 1. Secara keseluruhan hasil karya kalian sudah sangat baik dan sudah memenuhi target bahwa dikasih waktu 1 minggu sudah menyelesaikan kerajinannya. Bagus sekali. Jadi kreativitas kalian perlu diapresiasi, sangat bagus. Nah, harapannya tidak hanya dengan stik es krim saja kalian
untuk membuat karya. Mungkin di rumah kalian ada botol bekas atau kain perca yang sudah tidak digunakan. Harapan kami kalian bisa memanfaatkannya untuk digunakan menjadi barang yang bisa digunakan lagi. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Nah, kita cukupkan pada pertemuan siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Selanjutnya untuk pertanyaan refleksi akan Bapak kirimkan ke grup WA kalian. Silakan nanti diisi. Kemudian nilainya nanti akan juga saya share setelah saya rekap. Karena ini kan pekerjaan kelompok, jadi saya harus memilah-milah dulu nama-nama kalian. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.